Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kami, Bapak Dr. Hedi Jusriyadi atas bimbingan beliau di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami kelompok 2, saya Rosdiana Samsudin dan partner saya. Nama saya Anir. Kami akan menjelaskan tentang SISPENA, Sistem Informasi Penilaian Akreditasi. Mengapa kami memilih judul ini? Salah satu alasan kami adalah karena saat ini PAUD kami, Rumah Sekolah Hasira, dalam proses pengurusan akreditasi, dan kami sangat berharap dengan mengambil judul ini dapat membantu kami dalam pelaksanaan proses tersebut. Seperti kita ketahui bahwa salah satu beberapa tujuan dari hasil dari akreditasi itu bahwa dengan adanya hasil dari akreditasi maka bisa menjadi sebagai quality indikator dari sebuah lembaga tersebut dalam mengambil decision making, bisa menjadi reference dan untuk pengembangan lembaga ke depan, untuk penjaminan mutu lembaga ke depan. Dan kami sangat berharap apa yang kami sampaikan pada presentasi kami ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang bergelut dalam dunia pendidikan, khususnya dalam PAUD. Baik, kami akan slide share. Baik, ini profil kami. Sehari-hari saya aktif di Yayasan Dakwah dan Pendidikan Nunwal Kolam, dan silahkan Saudari Anir. Dan saya Anir sebagai Kepala Sekolah RA Rodatul Atfal, Rumah Sekolah Hasira. Baik, ini sedikit gambaran profil sekolah kami. Baiklah, untuk presentase pertama, Saudari Anir akan menjelaskan tentang SISPENA serta ada 5 PPA, persyaratan penilaian akreditasi yang akan Saudari Anir jelaskan, dan setelah itu saya akan melanjutkan dengan 8 indikator yang harus dilengkapi dalam proses akreditasi serta karakteristik dan klasifikasi sistem informasi. Baik, silakan Saudari Anir untuk melanjutkan presentasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang SISPENA. Nah, SISPENA itu Sistem Informasi Penilaian Akreditasi. Aplikasi SISPENA ini adalah aplikasi penilaian akreditasi yang berbasis web, di mana bisa diakses di mana saja, kapan saja, dengan syarat terhubung dengan internet. Nah, selain itu bisa juga diakses menggunakan laptop, komputer, atau aplikasi yang device-nya yang resolusinya lebih kecil. Secara garis besar, SISPENA ini adalah digunakan untuk melakukan pendataan pada sekolah PAUD yang hendak diakreditasi. Nah, aplikasi ini digunakan untuk melakukan pengiriman berkas-berkas atau dokumen persyaratan akreditasi dengan secara online. Nah, teman-teman, pada slide pertama, setelah kita masukkan password dan username, maka akan muncul gambar seperti ini ya. Nah, informasi yang terdapat pada dashboard itu pertama ada yang namanya input PPA atau penilaian persyaratan akreditasi. Baiklah teman-teman, langkah pertama yaitu kita klik dashboard. Informasi yang muncul yaitu pertama tentang pendaftaran, pengisian PPA atau penilaian prasyarat akreditasi, kemudian pengisian profil lembaga. Nah, dalam proses akreditasi, langkah pertama yaitu pendaftaran. Pendaftaran dimulai ketika persyaratan PPA mulai diunggah. Kemudian yang kedua adalah pengisian PPA atau penilaian prasyarat akreditasi. Nah, pada slide profil lembaga
Di situ terdapat alamat sekolah, email, nomor telepon, NPSN, serta status lembaga. Nah, pada saat input PPA, di situ ada 5 persyaratan ya yang harus diunggah. Persyaratan pertama yaitu surat permohonan akreditasi, mengajukan permohonan akreditasi pada Ban PAUD PNF melalui sistem penilaian akreditasi PAUD dan PNF, kemudian mendownload surat yang sudah lengkap. Kemudian persyaratan kedua yaitu memiliki izin penyelenggaraan atau izin operasional, izin pendirian lembaga yang akan diajukan pada akreditasi atau lembaga yang berwenang. Kemudian persyaratan ketiga, syarat khusus yaitu jumlah peserta didik minimal 10 anak pada ajaran terakhir. Sedangkan persyaratan keempat yaitu memiliki sertifikat pendidik sebagai acuan atau penguat untuk mengikuti akreditasi. Dan persyaratan kelima yaitu memiliki kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang dikembangkan oleh satuan masing-masing. Nah, pendaftaran dimulai ketika persyaratan PPA mulai diunggah. Baik, terima kasih Saudari Anir. Tadi sudah menjelaskan tentang 5 persyaratan PPA, penilaian persyaratan akreditasi. Jadi setelah teman-teman mengupload file-file yang dibutuhkan 5 persyaratan tersebut, selanjutnya adalah 8 indikator yang harus diisikan. Jadi disebutkan dalam sistem informasi tersebut, proses akreditasi pendaftaran dimulai ketika persyaratan PPA mulai diunggah. Kemudian dalam rangka pengajuan akreditasi suatu pendidikan anak usia dini PAUD, satuan diwajibkan untuk mengisi penilaian persyarat akreditasi PPA yang ada dalam sistem penilaian akreditasi SISPENA, serta melengkapi data satuan di Dapodik. Satuan juga harus membuat dan mengunggah surat pernyataan kebenaran data dan dokumen yang diajukan. Jadi teman-teman, ada 8 indikator yang harus standar ya yang harus dipenuhi, dan semua standar ini juga di-upload dalam SISPENA. Apa saja ke-8 standar tersebut? Mari kita lihat bersama-sama. Dalam sistem SISPENA tersebut, ini adalah ke-8 indikator ya. Ini 8 indikator ini yang harus teman-teman unggah di sistem informasi tersebut. Mari kita lihat apa saja ke-8 indikator tersebut. Untuk yang pertama adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Di sini ada beberapa poin yang harus diunggah, diantaranya tentang data berat badan anak, data tinggi anak, dan berbagai indikator yang harus dipenuhi. Kemudian untuk standar selanjutnya tentang deteksi perkembangan anak ya. Jadi untuk standar pertama itu tentang pencapaian perkembangan anak, pertumbuhan anak dan perkembangannya. Kemudian untuk standar yang kedua itu berisi tentang standar isi terkait kurikulum tingkat satuan pendidikan. Di sini ada beberapa poin teman-teman yang harus dilengkapi juga, yang harus diupload. Kemudian indikator kedua tentang layanan menurut kelompok usia. Di sini ya data jumlah siswanya, kemudian jumlah gurunya, kemudian berbagai dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Di standar ketiga tentang standar proses tentang perencanaan pembelajaran. Nah, di sini banyak poin-poin ya yang harus di-upload, diantaranya program semester, kemudian rencana pembelajaran mingguan, kemudian rencana pembelajaran harian. Jadi semuanya file-file tersebut dalam bentuk soft file ya, soft file. Kemudian standar proses selanjutnya tentang supervisi pembelajaran. Di sini dibutuhkan dokumentasi supervisi tersebut. Kemudian di standar keempat tentang standar pendidikan dan tenaga kependidikan.
Di sini dilengkapi nama-nama guru-gurunya, kemudian pendidikan terakhir, dan ijazah-ijazahnya juga harus di-upload di sistem ini. Ini tempatnya untuk upload ijazahnya. Kemudian selanjutnya juga tentang sarana prasarana ya, jadi indikator kelima sarana prasarana. Kemudian di indikator keenam tentang standar pengelolaan. Yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang terakhir standar penilaian. Jadi teman-teman, ketika ke-8 standar ini ya dengan segala persyaratan telah kita penuhi, maka data-data kita akan masuk dalam sistem Sispena, sistem informasi penilaian akreditasi, yang selanjutnya akan oleh tim-tim dari badan akreditasi itu akan menilainya, dan akan diadakan sesi online untuk Zoom online untuk mempertanggungjawabkan berkas-berkas yang telah kita masukkan tersebut. Baik, sebagai materi selanjutnya tentang klasifikasi sistem. Jadi sistem yang kami amati dari Sispena ini, dia termasuk dalam sistem abstrak dan sistem fisik, karena di samping kami mempersiapkan file-file tersebut, dari pihak asesor juga meminta semua file tersebut harus di print out. Makanya kami menilai bahwa dia termasuk abstrak karena tadi ya berupa file, soft file, tapi juga ada bentuk fisik yang bisa tersentuh dengan adanya print out dari data yang kami buat tersebut. Kemudian sistem buatan, jadi dalam klasifikasi sistem ini dia termasuk sistem yang buatan. Kemudian deterministik sistem, diprediksi dan dideteksi dengan pasti, dan sistem terbuka, dipengaruhi lingkungan luar, menerima masukan tertentu dan menghasilkan keluaran tertentu. Dan yang terakhir terkait karakteristik sistem informasi, dalam yang kami pahami ada 8 karakteristik sistem informasi, yaitu memiliki berbagai elemen sistem, kemudian memiliki batas-batas tertentu, memiliki lingkungan luar, memiliki penghubung interface, memiliki masukan, input, keluaran, pengolahan, dan tujuan goals. Demikian presentase kami tentang sistem informasi Sispena, penilaian akreditasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala keterbatasan. Demikian dari saya. Mungkin Saudari Anit ada yang ingin disampaikan sebagai closing? Terima kasih atas kesempatannya. Semoga dengan mempelajari tentang Sispena ini, maka seluruh pendidik yang ada di Indonesia akan menjadi pendidik yang lebih baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya semua. Sebagai penutup kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.